Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channel saya Anggi Pratiwi. Di sini sekarang saya akan menjelaskan mengenai manajemen data dan di mana dalam manajemen data tersebut kita di dalamnya itu harus mengetahui ada beberapa penjelasan. Salah satunya di sini saya akan membahas mengenai explore, rasio, chooseware, dan how-antro. Tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, yang pertama, pastikan kita mempunyai aplikasinya. Di sini saya menggunakan aplikasi SPSS. Kemudian kita buka aplikasi SPSS-nya. Nah, setelah kita buka SPSS-nya, di sini saya akan menjelaskan mengenai explore terlebih dahulu. Explore merupakan penggambaran statistik data yang lebih mendalam untuk melakukan uji normalitas. Nah, kita lihat di sini saya mempunyai data mengenai berat dan tinggi badan. Kita langsung saja ke prakteknya. Kita masuk ke variable view. Kemudian kita ketik pada kolom nama, yaitu berat. Type-nya ada numerik, which-nya itu 8, desimal ada 2, labelnya itu kita tuliskan berat badan dan tinggi badan secara lengkap, values-nya non, missing none, kolom 8, measure-nya dirubah menjadi scale, dan kolom yang kedua juga sama seperti tadi. Setelah kita ubah data tadi, kemudian kita masuk lagi ke data view. Nah, kita masukkan data berat badan dan tinggi badan yang tadi kita peroleh. Kemudian kita klik analyze, kemudian kita pilih descriptive statistik, kemudian pilih explore. Nah, di sini ada data berat badan, kita masukkan ke dependent list, dan satu lagi tinggi badan masukkan juga ke dependent list. Nah, yang kemudian kita klik plots, kemudian kita klik continue, klik OK. Kita tunggu hasilnya di sini. Nah, di sini ada hasil dari explore. Bisa kita lihat bersama-sama di sini. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai rasio. Rasio itu sendiri berfungsi untuk menyediakan ringkasan statistik berupa rasio-rasio, dan rasio juga bisa disebut dengan statistik pembagian dari dua variabel. Nah, di sini kita lihat ada kolom nama, gender, gaji, usia. Kolom yang kelima ada anak, dan yang terakhir ada jam kerja. Nah, untuk type-nya di sini bisa disesuaikan dengan yang sudah saya buat seperti ini, dan yang lainnya juga bisa disesuaikan juga. Dan pada labelnya di sini kita tuliskan gaji per bulan. Kemudian pada kolomnya kita sesuaikan dengan yang sudah saya buat di sini. Kemudian measure,
pada nama dan gender kita pilih nominal. Setelah semua diisi seperti ini, kita balik lagi ke data view dan di sini kita isikan saja seperti namanya siapa saja, gendernya, gaji, usia anaknya, dan jam kerjanya itu berapa jam. Dan setelah itu kita klik analyze, terus kita pilih deskriptif statistik dan kita pilih rasio. Nah, setelah itu untuk gaji kita pindahkan ke numerator, yang anak kita pindahkan ke denominator, dan kemudian untuk gender kita masukkan ke grup variabel. Nah, setelah itu kita pilih statistik dan kemudian di sini ada timbul kolom dan kita centang yang min, weight meal, dan juga itu yang COD itu nggak usah dan median nggak usah, dan kita ganti ke standard definition, kemudian kita klik continue, dan setelah itu kita klik OK. Nah, kita bisa lihat teman-teman, ini hasil dari yang tadi kita lakukan untuk rasio statistik. Kita bisa kita lihat bersama. Mungkin penjelasan rasio cukup segitu ya teman-teman, dan setelah ini kita lanjut untuk penjelasan chi-square. Nah, untuk chi-square merupakan sebuah alat untuk menggambarkan sebuah data yang berbentuk kolom atau baris maksud saya, mohon maaf. Nah, sebagai contoh di sini saya akan mengambil kasus mengenai analisis batas cross test dengan data nominal. Nah, di sini ada jenis kelamin dan pendidikan. Untuk langkah awalnya sama seperti yang tadi, kita masuk dulu ke variable view, kemudian kita klik di sini ada kolom name dan kita tulis jenis kelamin. Nah, untuk type-nya itu ada numerik, kesininya bisa disesuaikan, dan labelnya itu klik jenis kelamin dan pendidikan. Values-nya kita lihat ini laki-laki. Untuk kode 1 itu laki-laki dan untuk kode 2 itu perempuan. Nah, untuk missing dan kolomnya itu 6, kemudian pada measure-nya itu isikan nominal. Pada kolom yang kedua kita isikan pendidikan, type-nya itu numerik dan labelnya pendidikan. Dan untuk values-nya kita klik di sini ada saya untuk angka 1 untuk SMP, 2 SMA, dan 3 pengaruh perguruan tinggi maksud saya, mohon maaf. Dan untuk measure-nya itu kita isikan nominal juga. Setelah data seperti ini kita kembali ke data view. Nah, di sini saya sekarang telah menyediakan data-data pada jenis kelamin. Untuk pendidikan ini itu kita sesuai yang kode tadi kita buat, 1 SMP, 2 SMA, dan 3 perguruan tinggi. Nah, yang selanjutnya kita klik analyze lagi dan kita klik descriptive statistics dan kita klik cross tab.
Nah, di sini kemudian kita untuk yang jenis kelamin kita pindahkan ke row, dan untuk pendidikan kita pilih ke kolom. Nah, setelah pindah seperti ini, kita pilih statistik, kita klik kita klik chi-square dan kontingensinya itu kita checklist. Setelah itu klik continue, kemudian setelah itu kita klik OK. Nah, dan ini untuk hasil dari rasio statistik bisa kita lihat bersama-sama. Baik, untuk selanjutnya kita membahas mengenai aplikasi WHO Antro. Untuk mengolah data WHO antropometri, kita dapat menggunakannya dengan cara yang lebih mudah dan efisiensi waktu dengan menggunakan aplikasi WHO Antro. Nah, WHO Antro ini untuk mengukur usia anak 0 sampai 5 tahun. Nah, di dalam WHO Antro sendiri di sini terdapat 3 bagian, yaitu di sini kita akan mencoba pada antropometer. Di sini kita lihat di sini ada data umumnya, data fisik dan data dasar. Yang pertama kita buka WHO terlebih dahulu, kemudian kita di sini ada data of view. Kemudian di bawahnya itu ada weight for age, yaitu berat badan berdasarkan umur. Kemudian ada height for age, tinggi badan berdasarkan umum, dan indeks massa tubuh berdasarkan umum. Kemudian di sini juga ada jenis kelaminnya nih teman-teman. Ada jenis kelamin laki-laki dan juga jenis kelamin perempuan. Nah, kemudian di sini juga ada tanggal lahir, kemudian ada bulan, dan juga ada tahun lahirnya juga, teman-teman. Nah, di sini ada contohnya, usia anaknya itu usia 7 tahun atau setara dengan 24 bulan. 21. Nah, ini kita lihat berat badannya 21 kilo dan juga kita isi tinggi beberapa senti. Kemudian kalau ada yang ingin diubah, kita klik tombol ya, dan kalau tidak ada kita klik tombol no. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini pada data, jika hijau itu menandakan anak itu sehat ya teman-teman. Jadi anak yang kita periksa itu anaknya dalam keadaan sehat. Nah, dan jika kuning, anak tersebut bisa dikatakan kurang sehat gitu. Jadi harus ada perbaikan lagi. Nah, di sini juga kita bisa lihat pada tabel yang kecil ini, kolom gambar pelangi, kita bisa klik, jadi si berat badan anaknya itu berada di tengah-tengah teman-teman. Nah, di sini tuh kita lihat. Nah, mungkin itu teman-teman video yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf juga apabila saya masih banyak kurangnya dalam menjelaskan tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.